Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ya, kembali lagi dengan kami ya seputar hal yang berkaitan tentang kurikulum diniyah ya, khusus di pondok pesantren ya. Dan insyaallah pada kesempatan yang cerah ini ya, di pagi yang cerah ini kita akan bahas ya, apa yang berkaitan tentang ijazah diniyah. Dan tentunya ya di sini sudah ada beberapa file ataupun data ya, jadi untuk teman yang akan melanjutkan di kemudian hari ataupun di semester selanjutnya ya, itu bisa baik yang di Badin ataupun di Banat ya, itu bisa melakukan hal-hal berikut ini ya, untuk menginput nilai ijazah diniyah dari Excel ya, dimasukkan ke Word yaitu dengan mailing. Di sini sudah ada beberapa data ya, yang ya di sini saya tulis 0, yaitu tentang data fix santri kelas 12. Kemudian juga ada nomor 1 ya, ini tentang pengolahan ijazah sendiri. Kemudian nomor 2 ini ada database daripada ijazah diniyah santri. Dan di sini nomor 3-nya ada format daripada ijazah diniyah yang sudah dibuatkan oleh orang-orang terdahulu ya. Dan alhamdulillah di progres di tahun 2021 ya, ataupun 2022 itu sudah ada progres yang lebih baik ya, khususnya lebih mudah ketika untuk melakukan print karena tinggal memanggil daripada data-data dari Excel ke data Word seperti itu. Kemudian ada juga database ya, dari santri tadi. Kemudian ada transkrip nilai semester 1 sampai 6 ya. Namun di sini yang sudah dimiliki ya tentu adalah semester 1 sampai 5 ya. Karena semester 6 itu santri sedang ujian pada waktu itu. Yang pertama ya, ini ada data fix santri kelas 12 ya. Di sini disebutkan semua data santri ya, tentang orang tua dan sebagainya. Tentu ini tidak boleh ya. Kemudian ada data juga ya, ini input nilai ya. Kemudian ada data ya, sudah bersih di sini semua nilainya dan sudah kita buatkan angka dan juga rumusnya. Kemudian ada juga transkrip nilai yang tadi kita ambil nilai satu-satu dari sini, semester 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini semua diambil dari nilai ini, kemudian tambahkan dengan semester 6 adalah nilai ujian akhir diniyah. Jadi sekali lagi semester 6 maksudnya adalah ujian akhir diniyah. Adapun untuk mapel umum ujian akhir Diknas ya, mapel-mapel umum sendiri. Nah, kita masuk langsung ke ya, format ya, format ijazah diniyah. Nah, ini khusus untuk yang banin ya. Kemudian kita klik yang no ya, no ya, jangan. Karena kalau kita klik yang yes, ini akan masuk ke data sebelumnya. Jadi data yang belum diupdate. Jadi kalau kita menggunakan format ini, usahakan klik yang no ya, akan kita ya masukkan data terbaru. Jadi kalau yes itu nanti data yang sudah lama ya, bisa data yang tidak valid dan sebagainya. Namun kalau kita klik yang no ya, kemudian kita panggil langsung ya, caranya adalah ya, sebelum ke cara ini adalah formatnya syahadat takharuj marhalah tsanawiyah ya, untuk SMA ya, dengan isi sebagai berikut ya. Dari mulai tahun ya, nama, kemudian tanggal lahir, kemudian tahun dikeluarkannya ijazah, kemudian ya, takdirnya ya, bisa mumtaz dan sebagainya. Kemudian juga ada pembina ya, daripada pondok pesantren yaitu Ustaz Ari Saman, yang diharapkan di tahun 2024 itu sudah diganti dengan doktor ya, Dr. Ali Syaman Hasan ya, tanpa SMA. Kemudian raqam syahadahnya juga, kemudian raqam talibnya juga ya, nama, tadi tahun, dan ini nilai-nilainya ya, yang sudah kita input semua di Excel tadi yang banyak data-datanya di berikut ini. Nah, kemudian caranya adalah ya, kita tinggal klik yang mailing, kemudian kita pilih select ya, recipient ya, select recipient. Kemudian kita pilih yang use ya, and existing list.
karena ya ini semua sudah kita pernah buatkan ya, dari mulai ini ya kalau diklik jadi berkolom seperti ini, sama ini juga ya, kemudian ini dan beberapa hal lainnya yang itu akan berubah secara otomatis dari setiap santri kepada santri lainnya. Maka kita tidak perlu buat yang baru ya, namun ya melanjutkan tinggal klik yang kedua ini, use an existing list. Kemudian kita cari data Excel-nya, itu saya simpan di sini di kurikulum 2022-2023. Kemudian di ijazah dunia 2023 step 2 sini. Nah, ini tadi formatnya. Nah, kita ambil datanya dari sini ya, dari nomor 2 ini yang sudah kita olah tadi. Nah, kita klik yang ijazah diniyah ya, ataupun isian ijazah, bukan yang angka, bukan yang rumus ya, tapi kita ambil yang isian ijazah. Kita klik OK, maka ya akan otomatis ya, ini al-ismu bil arabiyah ya, kemudian makan, al-milad dan seterusnya. Ini takdir juga sama ya, ini ada buka kurung 2 ya, ada 2 buka kurung, kemudian tutup kurung juga 2. Ini yang akan berubah semua dari santri ke santri yang lainnya. Kita preview result, maka akan muncul nama santrinya, kemudian tanggal lahir, takdir dan seterusnya sampai hal-hal yang lain tadi. Kemudian ya, karena tadi sudah kita buatkan ya semuanya ini, maka kita tinggal melanjutkan saja. Kemudian kita klik yang samping, maka dia akan berubah ya. Kemudian ada Ahmad Jiyad Syauqi Tohari, kemudian ya, tanggal lahirnya, takdirnya dan seterusnya. Ini akan berubah ya, semuanya dari santri satu ke santri yang lainnya, seperti itu. Sangat simpel ya. Nah, kemudian untuk cara ngeprintnya ya, disarankan ya untuk dengan kualitas yang paling baik ya. Jadi setelah ini kita lakukan semua, kita cek datanya ya, jangan lupa untuk print ya daripada data-data yang ada di sini ya, data-data dari ini misalkan ya, yang ini akun yang nomor 2 ini, agar kita punya data ya bahwasanya yang sudah kita cek ini benar ya. Tinggal kita berikan checklist misalkan di kertas yang sudah kita print bahwasanya atas nama Ananda Atarizal ya sudah kita cek, kemudian tanggal dan seterusnya itu sudah benar. Dan jangan lupa untuk ditanyakan kepada santrinya apakah sudah sesuai atau belum ya, baru setelah itu bisa kita print ya. Untuk belangko ijazahnya sudah ada di admin ya, yang bisa dilakukan untuk setiap tahunnya. Walaupun sudah habis maka perlu untuk dicetak kembali. Cara ngeprintnya ya, cara ngeprint adalah Ctrl V, kemudian ya kita pilih ya, di sini kita pilih yang Atarizal atau yang nomor 1 dulu. Kalau mau dari nomor 1 ada Abdullah Zahran, kemudian Ctrl V, kemudian ya kita klik yang printer properties yang kita jadikan di sini yang high ya, kualitasnya yang tinggi, kemudian juga yang berwarna tentunya. Kemudian kita pilih yang nomor 1 ya, halaman 1 dulu ya untuk Atarizal ini, karena nanti halaman 2 berbeda ya. Jadi kita klik yang nomor 1 untuk Ananda, bukan Atarizal tapi Abdullah Zahran, di sini yang nomor 1. Setelah di print ya, maka kita balik kertas ini ya di printer yang sudah jadi ya, hasilnya kita print yang halaman kedua ini dengan mengganti nomor di sini nomor 2. Nanti akan muncul semua ini ya, di kertas ataupun belangko yang sudah disiapkan di admin. Ya, cukup simpel ya. Hanya seperti itu saja ya. Yang penting data yang kita panggil tadi ya dari sini itu merupakan data yang paling update tentunya ya. Ini semua data-data santrinya ya. Kalau kita mau menceklis semua bisa ya. Ini ada sekitar 25 santri ya. Ini yang sesi kedua, karena sesi pertama itu ada sekitar 18 ya, banin dan ditambah 3 banat ya untuk mendaftarkan mereka ke IPIA seperti itu. Jadi intinya untuk mailing ya, sekali lagi tinggal diklik yang select ya, kemudian use and access ini,
kemudian dipilih datanya ya dari yang nomor 2 ini, kemudian maka sudah ya, tinggal kita isi yang isian ijazah, kita pilih oke, maka data tersebut sudah terinput di sini secara otomatis. Inilah ya, yang di buka kurung 2 ini yang nanti akan berubah masing-masing antara santri dengan santri lainnya. Kita klik lagi preview dan kita geser terus, ya akan berubah seperti ini, akan berubah dari santri satu ke santri yang lainnya. Nah, perlu digarisbawahi juga ya bahwasanya kalau ini untuk yang banin, ya maka formatnya ya di sini bi'anat talib, ya itu yang pertama. Ya kemudian ya qad najaha, di sini juga sama ya, domirnya kembali kepada santri laki-laki ya. Nanti gimana untuk yang perempuan tinggal diganti ya. Formatnya bikin lagi ya, tinggal di copy paste dari yang ini kita buatkan untuk yang akhwat ya, bi'anat talibah. Ya kalau di sini sudah saya buatkan ya, nanti tinggal diganti. Jadi fokus kepada ini ya, antara banin dan banat itu berbeda. Di sini yang banin qad najaha fil imtihan ya, dan seterusnya. Ilman bi anna mudat ad-dirasa lil husul ala hadhihi syahadat 3 sanawat, dan seterusnya. Wa mudirul ma'had yamnahuhu. Sama di sini juga yang untuk banin, kalau banat yamnahuha berarti. Ya sampai situ. Kemudian sama di sini juga talib ya. Kalau akhwat berarti talibah, sama di sini juga talib, maka yang format banat talibah. Itu juga penting ya, jangan sampai terlewat. Ya, cukup sekian mungkin ya informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya ya lebih afdal lagi, tentunya lebih baik lagi agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.